Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rahmayu Atrimurni dalam channel Atri Dodi Official. Guys, saya ketemu salah satu remaja nih. Usiamu berapa sekarang? 18 tahun. Namanya Rani Muherje dari jurusan produksi film kelas 12. Oh, udah kelas 12 produksi film Rani Muherje. Panggilannya Rani? Iya, Rani. R4H1. R4H. Iya, R4H1. R4H1. Nah, Rani datang ke channel saya. Kita bicara masalah percintaan nih. Oke. Bucin tentang bucin apa sih bucin? Bucin apa ya? Budak cinta kali. Oh, budak cinta. Perbudakan masih ada ternyata ya di era kemerdekaan sekarang masih ada perbudakan, tapi dalam dunia percintaan. Oke, jadi ada beberapa video yang viral nih. Beberapa hari yang lalu ada seorang mahasiswa bunuh diri, kemudian beberapa tahun yang lalu ada kecelakaan yang sekarang juga lagi booming nih, kasus seorang YouTuber ya, kecelakaan, kemudian cacat, ditinggalkan pacarnya. Nah, kita bicara masalah percintaan anak muda. Kamu kan umur 18 tahun tuh. Jadi masuk ke wilayahmu sekarang ya, wilayah anak muda yang lagi jatuh-jatuh cintanya, lagi indah-indahnya. Nah, kamu melihat kasus itu seperti apa sih? Kalau aku sendiri ya miris ya Bun ya, karena kayak gitu kan kecelakaan terus masih ya sekarang tuh parah kayak gitu. Terus kalau nggak salah kemarin dengar-dengar udah ditinggalin sama si cowoknya, kayak nggak diputusin gitu ya. Padahal keadaannya kayak gitu tuh pasti butuh support dari dia atau keluarganya gitu. Ya, kasihan kita kalau dalam keadaan sakit itu butuh orang yang kita cintai gitu ya, memperhatikan kita. Padahal kejadian itu bersama dia. Jadi saya sempat dengar di beberapa konten YouTube ya. Kemudian di pemberitaan juga ada ya. Di TikTok lebih banyak ya. TikTok, IG. Di IG si Laura ya. Dia udah mulai speak up sekarang. Terakhir saya nonton di kontennya Deddy Corbuzier. Di podcastnya di podcastnya Deddy Corbuzier, dia bercerita banyak tentang percintaannya dia, kemudian bagaimana dia ditinggalkan oleh pacarnya. Kalau Rani sendiri menyikapi hal yang demikian, miris. Kemudian kalau seandainya nih terjadi di saya, di keluarga saya, atau di mana, gimana sih kamu menanggapinya itu? Waduh, susah sih karena jadi kalau terjadi ke saya atau keluarga saya atau orang-orang terdekat gitulah ya, ya kayak gitu, buat pelajaran aja, buat pelajaran kedepannya, jangan sampai salah milih orang yang untuk dipercaya itu gimana sih gitu. Jadi ya kalau saya sih karena dunia saya dunia pendidikan ya, saya ketemu anak-anak yang memang seumuran lagi bucin-bucinnya gitu. Kalau jatuh cinta ya bucin, kemudian nggak mikir gitu kan, semuanya diserahkan. Akhirnya terjadilah kasus-kasus yang seperti ini yang sekarang ini sebenarnya netizen itu melihat ya. Jadi netizen sekarang memberitahu pada kita, jadi viral beritanya. Itu sebenarnya mereka beranggapan kalau saya gitu kan, kalau saya pasti gitu. Kalau saya, aduh mau saya apain nih gitu. Kamu trauma nggak sih dengan pacaran kalau dengar kasus-kasus kayak gini? Masih pingin pacaran atau masih ada takutnya kayak gitu. Jadi ya sekarang aku sebenarnya bukan bucin, orangnya bukan bucin, susah juga kayak deket sama lanang, apalagi kalau diajak pacaran gitu ya. Jadi susah juga gitu. Enggak mudah jatuh cinta gitu. Ya. Kalau ada beberapa kayak kalau misalnya memang sepemikiran, sejalan baru gitu. Kalau sekarang kan banyak yang kayak dari awal kita cari enaknya aja gitu. Bukan cari enaknya cari yang sebenarnya. Ya kan gini, kalau saya perhatikan ya, kalau anak-anak sekarang pacaran
ya untuk enak-enaknya, untuk happy-happynya, ke sana ke situ, jalan, belanja, bahkan kalau kasusnya mabok gitu ya, kemudian pulang malam, kemudian udah nggak dengar omongan orang tua. Nah ini jadi pelajaran sih, jadi pelajaran bahwa ya kenapa kalau di agama saya, di Islam, kenapa pacaran itu dilarang, salah satunya yang ngindarin yang kayak gini. Ngindarin yang cowok, kalau saya lihat cowok musibahnya itu malah banyak di cewek ya. Iya, jadi cewek yang lebih kayak lebih teraniayanya cewek, seolah-olah kesalahan itu berada di perempuan gitu. Seperti kasus si Laura, ya kasihan kan dia gitu kan, dengan kondisi lumpuh si Mr. G yang nggak mau tanggung jawab, dia lumpuh. Ya walaupun kita nggak kenal ya, kita nggak kenal sama Lauranya, tapi aduh prihatin juga gitu ya, prihatin gitu kan. Jadi kamu nggak kalau pernah pacaran? Kalau pacaran pernah. Sekarang masih? Sekarang enggak lagi. Oh enggak lagi. Lagi jomblo. Lagi jomblo ya. sendiri. Kadang aneh kalau saya lihat anak sekarang nih, kalau nggak punya pacar minder, insecure. Ya kenapa sih nggak punya pacar minder? Kalau saya malah seneng kayaknya ya, nggak punya pacar kan nggak, ya kalau hanya sekedar untuk bercerita, berbagi cerita suka, cerita duka, banyak jalan lain selain pacaran gitu kan. Kalau jadi saya sebagai orang tua nih, jadi takut juga, miris ya. Saya mikir, walaupun anak saya laki-laki, saya mikir juga nih, aduh, saya jadi orang tua, nanti gimana ya anak saya memperlakukan teman dekatnya, teman ceweknya. Jadi ya kembali ke pendidikan dari keluarga ke anak ya. Karena kalau perempuan ini, saya malah senang dengan kasusnya si Vanessa Angel ya. Laki-laki yang memang bertanggung jawab. Dia kalau perempuan dapat laki-laki yang tepat, maka akan aura perempuan itu akan terpancar. Aura positifnya akan terpancar. Jadi banyak hal-hal positif yang bisa dilakukan oleh seorang perempuan. Nah, kalau ketemu kasus si Laura, kemudian kasusnya Novia yang mahasiswa salah satu universitas negeri di Indonesia yang bunuh diri gara-gara dipaksa aborsi, gitu kan. Jadi aduh, itu yang lagi viral juga, yang apa, Ustadz mencabuli 12 anak itunya kan lagi booming-boomingnya juga tuh. Iya. Jadi sekarang menjadi sulit untuk mempercaya orang-orang ya. Jadi kita ya mau, ya sekarang, nah kamu remaja perempuan nih, bagaimana usahamu untuk menjaga dirimu? Usaha saya untuk menjaga diri saya, yang pertama ya dekat dulu sama yang di atas. Oh iya. Terus lingkungan sekitar juga. Lingkungan sekitar maksudnya gimana nih? Pertemanan dalam lingkungan yang positif. Boleh kita berteman sama siapa aja, asal jangan ngikuti ke negatifnya. Gaya hidupnya bisa diikutin gitu ya. Ambil yang positif-positifnya aja. Yang baik-baiknya boleh diikutin ya. Kamu berteman dengan orang satu, kalau anak sekarang istilahnya satu circle ya. Saya istilah-istilah sekarang harus banyak saya pelajari nih. Kamu berteman dengan teman-teman satu circle atau kamu keluar dari circlemu sendiri? Tergantung ya. Tergantung. Ada saatnya memang di dalam satu circle memang kayak grup atau gimana gitu. Terus ada juga kayak misalnya bosan gitu kan, kita mau beda cari teman baru lagi nih, nggak mungkin kita mainnya sama si itu aja. Jadi ada di luar tuh kayak pertemanan di tempat lain, bukan cuma di circle itu aja. Sehingga ada wawasan lain lah yang nanti bisa kamu tularkan ke teman-teman. Proses pendewasaan. Terus kalau kamu memandang lawan jenismu gimana? Memandang teman laki-lakimu yang dalam ada di sisi sekitar, apa tuh?
Ya gimana kan, jelas dong, di dalam satu circlemu tidak semua orang satu prinsip dengan kamu. Ada juga yang pacaran, ada juga yang berteman baik tanpa status. Itu gimana kamu menghadapi? Kalau sekarang nih saya kembalikan ke diri kamu gitu kan. Gimana kamu menghadapi orang kalau suka dengan kamu, kemudian bagaimana kamu menyikapinya? Ya kalau suka tuh kan nggak ada yang bisa ngelarang gitu, jadi ya nggak apa-apa. Cuman kita yang apa mendapat perhatian dari itu tuh kayak mana kita menyikapinya, jangan yang terlalu berlebihan gitu. Terus masih di aura positif, kayak temenan ya temenan aja, selagi masih bisa saling support atau saling mendukung ya nggak apa-apa gitu. Jadi nggak menutup diri juga ya, nggak menutup diri. Oh saya anti nih. Jangan takut juga rasa saya lagi anti nih, enggak. Karena banyak kasus kan ada kadang secara psikis, secara psikologi, ada juga sih mental sebagian orang nonton berita kayak gini, ini kena loh. Saya walaupun udah setua ini, saya kena loh mental saya jadi berpikir, aduh gimana nih kalau anak perempuan saya digituin gitu. Ada rasa orang tua membesarkannya tuh dengan susah payah, udah gede, dapat sama teman yang salah, hancur. Itu tadi lingkungannya, harus pintar-pintar cari teman, cari pergaulan gitu. Yang jelas tadi omongan kamu, kita harus serahkan dulu diri kita pada yang di atas ya, pada Allah, pada Sang Pencipta. Kita mohon perlindungan, kemudian menjaga sikap, yang jelas jaga sikap, jaga pakaian juga kali ya. Cuma kita jaga sikap, cuman pakaian kita yang kayak apa, memancing lanang untuk nengok ke kita atau berbuat jahat atau apa gitu. Jadi memang dari kitanya dulu, hargai dulu diri kita ya, hargai dulu diri kita, hargai pergaulan kita, maka nanti mudah-mudahan kita terjauhkan dari hal yang seperti itu. Oke Rani, menarik pembicaraan ini. Mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran untuk kita semua ya. Jadi bukan kita mengatakan Novia salah, Laura salah, tetapi mereka berada di tempat yang salah ya. Mereka ada di tempat yang salah, dan orang-orang baik yang banyak di sekitar mereka itu lagi tidak berada di dekat mereka. Coba kalau si Novia ketemu orang yang baik, kemudian memberi saran yang positif, tidak ada yang membuli dia, menghujat dia, menekan dia secara psikis, ini nggak bakal terjadi. Mungkin begitu juga dengan Laura ya. Kalau Laura alhamdulillah dia punya teman-teman yang baik sehingga dia bisa bangkit dari keterpurukan. Dari 2019 ke 2021 banyak perkembangannya, sekarang udah bisa gerak ya. Salut sih. Mudah-mudahan Laura cepat sembuh ya. Dia bisa kembali. Dia termasuk remaja yang kreatif ya. Dia aktif, dia juga selebgram ya. Kemudian mudah-mudahan kita tunggu karya-karyanya dia, walaupun dalam keterbatasan. Semoga mukjizat itu ada untuk dia gitu ya. Ya, mudah-mudahan apa yang menimpa mereka bisa jadi pelajaran buat remaja yang lain, sehingga terhindar dari bencana yang tidak kita inginkan. Jadi jangan lagi motor ngebut-ngebut ya, mobil kebut-kebutan, ya kita jaga lingkungan kita sendiri, semoga kita terhindar dari itu. Oke Rani, terima kasih atas kunjungannya. Sama-sama. Semoga ini tidak menimpa kamu, semoga kamu sukses di pelajaranmu. Nggak usah target untuk percintaannya, kalau jodoh pasti insya Allah ketemu ya. Kemudian tetap tidak menutup diri, berpandangan positif sehingga kita bisa menularkan hal yang positif untuk orang banyak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.